Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 29 Maret tahun 2026. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul masih dalam seri ini, The Unexpected King, yang akan saya ambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 3. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kesempatan untuk mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Matius, pasal yang ke-21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Matius 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah, saya akan mendahului pembahasan firman Tuhan pagi hari ini tentang penobatan yang tidak pernah terjadi. Orang ingin menobatkan Yesus menjadi raja seperti yang mereka inginkan. Padahal dia adalah raja segala raja dalam konteks yang berbeda antara pikiran manusia dengan misi yang Tuhan Yesus bawa sesuai dengan visi Bapa itu sendiri. Nah, sejarah syarat dengan kisah-kisah orang yang menanti sosok yang tepat, sang pemimpin, sang pahlawan, atau sang revolusioner yang pada akhirnya akan membereskan segala-galanya. Orang menunggu ini. Pada hari Minggu Palma yang pertama, jalan-jalan di Yerusalem dipenuhi dengan nuansa keputusasaan yang khas ini. Udara terasa pekat, syarat dengan aroma debu dan harapan. Naskah dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 mencatat sebuah momen yang di permukaan tampak laksana sebuah kemenangan. Namun di balik seruan-seruan hosana tersimpan sebuah kesalahpahaman yang mendalam, bahkan sangat mendalam. Orang-orang itu menantikan seekor singa yang akan meruntuhkan elang Romawi. Namun yang mereka dapatkan justru seekor anak domba yang menunggangi seekor keledai muda. Inilah ketegangan abadi dalam perjalanan iman Kristiani. Ekspektasi versus realitas. Sehingga kita menggambarkan Yesus seperti yang kita inginkan, bukan seperti Yesus yang seharusnya. Nah, kita seringkali menghampiri Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dengan membawa naskah yang telah kita susun sebelumnya, sambil berharap Tuhan akan memainkan peran utama dalam drama pribadi kita yang telah kita susun tersebut, yang syarat dengan kesuksesan dan kenyamanan bagi diri kita sebagai penyusunnya. Namun, Minggu Palma mengingatkan kita bahwa Yesus tidak datang untuk memenuhi agenda-agenda politik ataupun agenda pribadi kita pribadi lepas pribadi. Dia datang justru untuk membalikkan agenda-agenda tersebut. Pertanyaan yang sama yang dahulu bergema di antara bebatuan jalanan Yerusalem itu,
kini tetap relevan bagi kita hari ini. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kita sedang mengikuti Yesus yang kita inginkan atau kita mengikuti Yesus yang sesungguhnya? Kalau saya singkatkan gini, apakah kita sedang mengikuti Yesus yang kita inginkan ataukah Yesus yang sesungguhnya? Biarlah dia menjadi Yesus yang sesungguhnya, bukan seperti yang kita inginkan. Kita atur, kita menyusun dramanya, bukan seperti itu. Dalam Matius 21 ayat 1 sampai 5 kita membaca tentang persiapan kenabian ini. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ada sebuah perkataan disebut di sini yang dilupakan rakyat, yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, tertulis dalam Matius 21 ayat yang kelima. Ya. Penekanannya pada rajamu, ia lemah lembut, ia mengendarai keledai beban yang muda. Bukan dengan kuda yang kekar, berpedang. Bukan seperti itu. Nah, adegan ini bermula dengan sebuah persiapan kenabian yang disengaja. Yesus mengutus 2 orang murid untuk mencari seekor keledai beban muda. Ya, ini bukanlah keputusan logistik yang diambil secara mendadak, melainkan sebuah khotbah visual. Dikatakan dan mereka menemukan persis seperti yang dikatakannya. Tadi telah kita baca. Kamu akan menemukan seekor keledai dan anaknya yang tertambat di sana. Ambil. Kalau ada orang bertanya, katakan guru membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Persis seperti yang dikatakannya itu yang terjadi. Dia mengatakan sesuatu yang mereka lihat sebagai mulut kenabian. Ya, persis seperti yang dikatakannya itu terjadi. Di zaman dahulu, seorang raja yang datang menunggangi kuda perang maksudnya, melambangkan penaklukan, pertumpahan darah, dan pemaksaan kehendak. Seorang raja yang datang menunggangi seekor keledai melambangkan perdamaian dan hasrat akan rekonsiliasi, bukan pemaksaan kehendak seperti kalau naik kuda, beda pengertian, metaforanya berbeda. Nah, namun Bapak Ibu, saudara sekalian, kerumunan orang itu memiliki pendengaran yang selektif. Kalau kita baca tadi dikatakan, mereka mendengar kata raja, benar. Tetapi mereka mengabaikan kata lemah lembut. Tadi kan kita baca di sana, ada perkataan lemah lembutnya. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Mereka lupa perkataan yang lemah lembut ini. Selektif banget cara mereka berpikir. Mereka menginginkan seorang kaisar yang memihak kepada mereka. Kita pun melakukan hal yang sama hari-hari ini. Kita menginginkan Yesus yang mengendarai kuda perang, berpedang, sosok yang datang memacu kuda untuk membinasakan musuh-musuh kita, memperbaiki kondisi rekening bank kita, dan membenarkan pendapat-pendapat kita sekalipun kita salah. Hajar musuh-musuh kita. Itu yang kita inginkan. Ketika ia hadir menunggangi keledai, ia menawarkan kerendahan hati, sikap yang lemah lembut, pengorbanan, serta perintah untuk mengasihi musuhmu. Kita seringkali mendapati diri kita justru menatap ke cakrawala, menantikan kedatangan juru selamat yang lain. Kita nggak mau menerima juru selamat yang seperti ini. Seakan-akan kita mengatakan ini bukan juru selamat. Artinya kita menciptakan juru selamat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak menerima juru selamat sebagaimana juru selamat adanya. Ini sebuah kesalahan. Kalau kita melihat di dalam Matius 21 ayat 6-9, mereka berseru, Hosana, Hosana, kemudian meletakkan pakaian-pakaian mereka di jalanan. Nah, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Tertulis dalam Matius 21 ayat yang ke-8. Menghamparkan pakaian di tanah dalam hal ini merupakan sebuah tindakan
penyerahan diri secara total. Seolah-olah mereka sedang berkata, segala sesuatu yang kumiliki, termasuk identitas dan perlindunganku, berada di bawah kakimu. Namun penyerahan diri mereka bersifat bersyarat, transaksional. Hal itu didasarkan pada harapan bahwa Yesus akan segera memulihkan kerajaan bagi Israel. Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan ke-6. Nanti akan saya jelaskan tentang transaksional ini. Jika aku memberikan ini, engkau harus memberikan itu kepadaku. Ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan di gereja orang berkhotbah dengan hal transaksional. Memanipulasikan Yesus yang sesungguhnya menjadi Yesus yang mereka inginkan. Di sini orang banyak yang berseru, Hosana bagi anak Daud. Tertulis dalam Matius 21 ayat 9. Secara harfiah, Hosana berarti save us now. Selamatkanlah kami sekarang. Itu bukan sekadar sebuah nyanyian, itu adalah sebuah tuntutan. Save us now. Selamatkan kami sekarang. Nah, bahaya dari tuntutan tersebut apa? Ketika seruan Hosana itu mengumandang di udara, ketika Hosana kita tersebut berkumandang di udara, I'm supposed to say, ungkapan Hosana tersebut merupakan tuntutan akan hasil-hasil tertentu. Kita tidak sedang menyembah Yesus, kita sedang berusaha menyewa Yesus. Jika seruan selamatkanlah kami sekarang, Hosana, tidak diikuti dengan jadilah kehendakmu, kita sedang menjerumuskan diri kita sendiri menuju kehancuran rohani. Seharusnya jika kita mengatakan Hosana, save us now, selamatkan kami sekarang, hal ini harus segera diikuti dengan ayat yang lain. Your will be done, kehendakmu jadi. Bukan kehendak kami di dalam hal ini. Ya. Seruan Hosana dari kerumunan orang pada hari Minggu berubah menjadi salibkan dia menjelang hari Jumat. Crowd yang sama, orang yang sama. Karena Yesus tanda petik gagal memenuhi harapan-harapan mereka yang spesifik dan sempit mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Mereka mendikte seorang raja itu harus seperti apa, tanpa memberikan kebebasan raja bertindak seperti seorang raja layaknya. Untuk menyelami momen ini lebih dalam lagi, kita harus melihat melampaui suasana parade pada minggu pagi itu. Dan melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam hati orang banyak yang berseru Hosana ini. Bayangkan sebuah rapat umum politik dengan pertaruhan yang sangat tinggi, yang dipadukan dengan sebuah kebangunan rohani. Itulah energi yang terasa di Yerusalem pada hari itu. Berikut ini adalah uraian mengenai pakaian-pakaian dan seruan-seruan tersebut. Disajikan dengan cara yang sangat relevan dan menyentuh hati kita pada masa kini. Karpet merah bagi kaum miskin. Pakaian-pakaian itu maksudnya. Nah, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Pada masa itu, pakaian bukan sekadar pilihan mode semata. Pakaian seringkali merupakan harta benda paling berharga yang dimiliki seseorang. Pakaian berfungsi sebagai selimut mereka di malam hari. Pelindung dari hujan sekaligus penanda status sosial mereka di siang hari. Itu maksud pakaian. Dan sekarang mereka hamparkan di jalan yang berdebu agar Yesus yang menunggangi keledai muda tersebut berjalan di atasnya. Realitasnya seperti apa? Dengan menghamparkan pakaian mereka di atas tanah berdebu agar diinjak oleh seekor keledai, orang-orang itu seolah-olah berkata, aku atau kami menyerahkan jaminan kehidupan kami kepadamu. Itu merupakan sebuah gestur penyerahan diri yang sangat indah. Kalau itu berhenti sampai di sana. Tapi sebenarnya kan enggak. Selamatkan kami dari arti apa yang mereka inginkan terjadi, bukan apa yang Bapa Surgawi inginkan terjadi,
dengan mengirim Yesus untuk menjalankan misi. Paralelnya dalam kehidupan hari ini seperti apa? Kita pun Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan hal yang sama sebenarnya. Ketika kita pertama kali berjumpa dengan Yesus atau sedang mengalami puncak pengalaman rohani, kita menghamparkan pakaian-pakaian kita. Kita berkata, Tuhan, ambillah karierku, ambillah masa depanku, aku menyerahkan segalanya. Namun, perhatikan apa yang terjadi ketika arakan-arakan itu berakhir. Biasanya begitu euforia ini mereda atau berakhir, kita ingin mengambil kembali pakaian-pakaian kita itu. Kita menyadari bahwa penyerahan diri secara total itu terasa tidak nyaman. Kita nggak mau, menyesal. Euforianya telah berlalu. Kita ingin kembali kepada comfort zone kita. Kita nggak jadi mau memberi. Kita mau mengambil kembali apa yang sudah kita beri. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kita menyerahkan hidup kita karena kita mengasihi Sang Raja, atau karena kita sedang berusaha membuat kagum orang banyak? Kita berusaha membuat orang lain impresif terhadap apa yang kita kerjakan. Who are you trying to impress? Ya. Seruan yang mengatakan Hosana, selamatkan kami sekarang, merupakan sebuah tuntutan. Bukan lagi sebuah bentuk penghormatan, penyerahan diri yang total. Mohon selamatkan kami, bukan seperti itu lagi. Tuntutan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Ini kan sebetulnya dalam bentuk penyembahan. Kita sering mengira bahwa Hosana hanyalah kata yang lebih indah untuk haleluya atau terpujilah Tuhan. Haleluya. Halal Elohim Yahuwah. Terpujilah Tuhan. Hosana, save us now. Selamatkan kami sekarang. Dua hal yang berbeda. Namun dalam bahasa aslinya, Hosana merupakan sebuah permohonan yang penuh dengan keputusasaan. Desperate cry. Seruan dalam keadaan yang terdesak. Selamatkanlah kami. Kami mohon. Atau selamatkanlah kami sekarang. Please. Ini lebih merupakan seruan putus asa. Desperate cry. Kerumunan orang itu bukan sekadar bernyanyi. Mereka sedang mengajukan permohonan. Mereka memiliki gagasan keselamatan yang sangat-sangat spesifik dalam benak pikiran mereka sendiri. Apa itu? Selamatkanlah kami dari pajak-pajak Romawi. Selamatkanlah kami dari para prajurit Romawi. Selamatkanlah kami dari kemiskinan kami. Selamatkan kami dari penindasan pemerintahan Romawi. Dan sebagainya. Bayangkan. Sebagai bahan perbandingannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pergi ke dokter dengan lengan yang patah. Namun kita bersikeras agar dokter itu justru mengobati sakit kepala kita. Kita berseru meminta pertolongan, tetapi kita justru mendikte sang ahli mengenai cara menolong kita. Kerumunan orang itu sedang memberikan sebuah arahan kepada Yesus tentang bagaimana seharusnya ia menjadi seorang Mesias. Hal-hal ini banyak saya lihat di dalam pelayanan konseling. Minta tolong, tapi mengatur seperti mereka mau. Ketika ia tidak mengikuti skenario yang mereka susun, ketika ia membiarkan dirinya ditangkap alih-alih menurunkan api dari langit, mereka merasa dikhianati. Ini bukan Mesias yang kami tunggu. Nah, kemudian kita lihat mereka meletakkan ranting-ranting daun palem. Prosesnya itu seperti apa? Alkitab menyebutkan bahwa mereka memotong ranting-ranting dari pepohonan. Dalam sejarah Yahudi, khususnya pada saat pemberontakan Makabe, ranting palem merupakan simbol nasionalisme dan kemenangan militer. Mereka itu mengibarkan daun palem. Pada dasarnya mereka sedang mengibarkan bendera nasional, tapi mereka mengibarkan daun palem, artinya sedang mengibarkan bendera, ibaratnya seperti itu. Dengan melambaikan ranting palem ini, mereka seolah-olah berkata, kami menginginkan sebuah revolusi. Dengan menunggangi seekor keledai, Yesus seolah berkata, aku sedang membawa sebuah wahyu.
bagi kalian semuanya. Ya, jadi mereka tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Nah, kerumunan orang itu menginginkan perubahan pada keadaan mereka, pemerintahan Romawi. Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan perubahan pada kondisi diri mereka, hati mereka. Kondisi hati mereka itu yang perlu dirubah. Mereka membutuhkan seorang juru selamat. Jadi terjadi sebuah kesenjangan ekspektasi. Nah, ini adalah ruang di antara apa yang kita minta kepada Tuhan dan apa yang Ia berikan kepada kita. Ada kesenjangan dan kita tidak mengerti dan kita marah. Ekspektasi orang banyaknya apa? Seorang raja di atas tahta yang membinasakan musuh-musuh mereka dan memberikan keringanan di dalam kehidupan mereka. Realitas Yesus seperti apa? Yang tadi ekspektasi orang banyak. Seorang raja di atas tahta membinasakan musuh-musuh mereka. Realitas Yesus, seorang raja di atas salib yang mati demi musuh-musuhnya. Sebuah realitas kemerdekaan yang sesungguhnya dari perbudakan dosa melalui kematiannya di kayu salib. Artinya Yesus juga mati bagi musuh-musuhnya, orang Roma ini. Ketika kita mengalami Minggu Palma, dalam kehidupan kita sendiri, sebuah momen di mana kita merasa Tuhan akhirnya akan melakukan persis seperti yang kita inginkan, kita berada dalam resiko yang tinggi. Ekspektasi kita seperti itu, realitasnya tidak seperti itu, kesenjangan. Jika iman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulang, jika iman kita dibangun atas dasar pemahaman bahwa Yesus adalah pemecah masalah kita dan bukan Tuhan kita, maka iman kita akan hancur seketika saat datang cobaan yang tidak segera Ia singkirkan. Mari kita pelajari lebih dalam lagi antara ekspektasi orang banyak dan realitas yang Yesus berikan berdasarkan misi yang diberikan Bapa kepadanya. Artinya, apa yang orang banyak ini harapkan jika mereka melakukan sesuatu dalam arti mereka melakukan sesuatu karena faktor transaksi. Tadi saya katakan transaksional kan? Mari kita lihat dan pelajari hal-hal berikut lebih seksama lagi. Ingat pakaian-pakaian tadi mereka gelar di jalanan? Untuk Yesus kata mereka, aku akan memberimu ini jika engkau memberi itu. Transaksinya terjadi di sini. Apa yang dilakukan orang-orang? Ya, mereka menanggalkan pakaian-pakaian mahal mereka dan membentangkannya di atas tanah yang berdebu. Yang kedua, apa yang ada dalam pikiran mereka ini? Yesus akan memberikan milik terbaikku. Yesus, bukan, maaf. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Yang ada dalam pikiran mereka adalah, Yesus, aku memberikan milik terbaikku kepadamu. Karena aku berharap engkaulah yang menjadi penguasa baru. Aku berinvestasi padamu agar engkau dapat mempermudah hidupku. Ya, kenyataannya apa? Mereka sedang berusaha membeli sebuah mujizat. Mereka mereka memperlakukan Yesus layaknya sebuah mesin penjual otomatis. Masukkan pakaian, dapatkan kehidupan yang lebih baik sebagai gantinya. Yesus tidak mencari pakaian-pakaian mereka. Dia mencari penyerahan diri mereka secara total. Bahkan ketika hidup juga sedang dalam keadaan sulit. Hari ini banyak pengajaran di gereja yang salah. Memperlakukan Yesus seperti itu, membeli sebuah mujizat. Berikan lebih banyak, 20%, 30%, kamu pasti sembuh dan sebagainya. Kamu akan diberkati, bisnis kamu akan booming. Yesus diperjualbelikan. Bagaimana kalau itu tidak terjadi? Mereka akan menyalahkan kembali jemaatnya. Sekalipun kamu memberikan 20-30%, ini terjadi karena engkau tidak beriman, maka engkau tidak mendapatkan. Semuanya kesalahan jemaat. Padahal jemaat sedang dimanipulasi oleh gembala yang berbulu domba ini. Mereka serigala. Hati-hati. Seruan itu, Hosana. Atasi masalahku sekarang juga. Mereka sedang mengatakan, Hosana, selamatkan kami sekarang. Yang mereka maksudkan adalah, atasi masalah apapun yang aku alami, atasi sekarang. Aku sudah menggelarkan bajuku. Aku sudah memberikan perpuluhanku dan sebagainya. Apa yang dilakukan orang-orang? Mereka berseru lantang. Hosana,
yang pada dasarnya berarti selamatkan kami sekarang. Ini kan seruan orang banyak. Dalam seruan itu apa sebetulnya yang ada dalam benak pikiran mereka? Selamatkanlah kami dari pajak yang tinggi ini. Selamatkanlah kami dari para prajurit Romawi yang kejam ini. Perbaiki rekening bank kami dan pemerintahan kami hari ini juga. Ya, mereka melakukan transaksi. Tapi kan kita berkata, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap keberadaanmu, dengan segenap kekuatan. Bukan transaksi. Penyerahan total, mengasihi dia, regardless. Kasih. Yang lain akan menyusul. Kenyataannya apa? Mereka menginginkan seorang pembimbing kehidupan. Life coach. Itu yang mereka inginkan. Padahal mereka membutuhkan seorang juru selamat, bukan life coach. Mereka meminta Yesus untuk apa? Untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka. Namun Yesus hadir di sana untuk memperbaiki jiwa mereka. Situasi yang diperbaiki hanya bertahan sementara, beberapa tahun, katakanlah demikian. Jiwa yang diperbaiki bertahan selamanya. Diselamatkan. Upah dosa dibayar di dalam darahnya. Nah, kemudian mereka menggelar ranting-ranting daun palem itu. Ranting-ranting itu melambangkan apa? Ranting-ranting ini melambangkan apa? Seranglah orang-orang jahat itu. Mereka mengibarkan daun palem, bendera nasional dalam tanda petik. Apa yang dilakukan orang banyak itu? Mereka melambaikan ranting-ranting palem layaknya para penggemar di sebuah pertandingan sepak bola hari ini. Apa yang ada dalam pikiran mereka sebenarnya? Serang mereka Yesus, gulingkan orang-orang Romawi ini dari takhta mereka. Tunjukkan kepada mereka siapa penguasanya. Padahal Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini pasti pasukanku, tentaraku telah menyerang. Tapi bukan. Kenyataannya mereka ingin Yesus membunuh musuh-musuh mereka. Sebaliknya Yesus justru sedang menuju salib untuk mati demi musuh-musuhnya sendiri. Mereka menginginkan perang melawan Roma. Yesus sedang memulai perang melawan dosa dan kematian. Bayangkan, Anda sedang tenggelam di sebuah danau. Lalu Anda berteriak meminta tolong. Anda ingin seseorang menarik Anda keluar supaya Anda tidak tenggelam. Lalu orang yang menolong Anda memberi Anda handuk hangat dan hidangan panas. Itulah yang Anda inginkan. Ya. Namun sang penjaga pantai tahu bahwa Anda juga mengidap kelainan jantung yang menyebabkan Anda mengalami serangan jantung dan tenggelam. Ia tidak sekedar menarik Anda keluar, ia membawa Anda ke rumah sakit untuk menjalani operasi bypass. Operasi itu terasa sangat menyakitkan. Dan itu bukanlah handuk yang Anda inginkan. Bukan handuk yang Anda minta. Tetapi itulah satu-satunya hal yang benar-benar menyelamatkan nyawa Anda. Orang banyak menginginkan handuk itu, kenyamanan. Yesus justru menghadirkan operasi itu. Menyelamatkan jiwa kita dari upah dosa yang membawa kita kepada neraka. Nah, ada sebuah contoh nyata. Ya. Momen pekerjaan. Bayangkan seorang yang kehilangan pekerjaannya lalu berdoa. Hosana, Tuhan, selamatkan aku. Berikan kepadaku pekerjaan baru yang spesifik ini paling lambat hari Selasa. Sering nggak kita dengar demikian? Ia membentangkan jubah imannya. Pada hari Selasa pun tiba. Namun ia tidak mendapatkan pekerjaan itu. Malahan ia menerima surat pengusiran dari kantor tersebut. Yesus yang mereka inginkan pastilah akan menyediakan gaji tersebut. Namun Yesus yang sesungguhnya mungkin sedang menggunakan lembah itu untuk menanggalkan sikap mengandalkan diri sendiri pada orang tersebut. Serta membangun karakter yang tak akan bisa dibeli dengan uang gaji. Kerumunan orang di Yerusalem pun beranjak pergi. Mereka tidak sanggup menghadapi Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang adalah putra Allah ini. Bukan Yesus yang mereka ciptakan. Nah, krisis identitas itu muncul. Matius 21 ayat 10-11. Dan ketika ia, artinya Yesus, masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.
Matius 21 ayat 10 sampai 11. Nabi Yesus, mereka belum bisa melihat dia sebagai Mesias. Kota itu gempar. Kata Yunani untuk gempar itu adalah eseiste, yang memiliki akar kata yang sama dengan seismik pada gempa bumi ini. Itu bagaikan gempa bumi yang mengguncang rasa penasaran orang-orang. Gempar guncangan tersebut bagaikan gempa bumi. Namun perhatikanlah jawaban yang diberikan oleh kerumunan orang banyak itu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dia orang tidak mengatakan inilah Mesias, Sang Juru Selamat. Derajat Yesus diturunkan dan dilimit hanya pada sebagai Nabi yang membawa kesembuhan. Bahkan pada puncak arak-arakan itu pun mereka masih belum sepenuhnya memandangnya sebagai anak Allah, hanya nabi. Mereka memandangnya sebagai pahlawan lokal, seorang pembuat mujizat, ya. Apalagi yang mereka lihat di dalam kehidupan itu, seorang selebritas dari Galilea. Mereka memandangnya melalui lensa tentang apa yang dapat Yesus lakukan bagi mereka, bukan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Nah, sebuah perspektif kehidupan yang nyata ini kita lihat pada harapan yang dimiliki oleh C.S. Lewis. Nah, sebuah contoh modern yang kuat mengenai pergulatan antara harapan dan kenyataan ini dapat ditemukan dalam kehidupan apologet besar yang bernama C.S. Lewis yang dulunya ateis. Ketika Lewis menikahi Joy Davidman, ia akhirnya menemukan kebahagiaan pribadi yang mendalam di masa senjanya. Namun tak lama kemudian Joy, istrinya, didiagnosis menderita kanker stadium akhir. Lewis berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon sebuah mukjizat bagi Joy, istrinya. Sebuah momen layaknya kuda perang, di mana Yesus akan datang menunggangi kudanya dan menaklukkan penyakit itu. Untuk sesaat terjadi remisi, kondisi di mana penyakit mereda, dan Lewis merasa harapannya sedang digenapi. Namun, ketika kanker itu kembali menyerangnya dan Joy meninggal dunia, Lewis benar-benar terpukul. Dia jatuh putus asa. Dalam bukunya yang berjudul A Grief Observed, ia menulis tentang bagaimana harapannya akan sosok Tuhan yang ibarat rumah kartu yang rapuh, harus dirobohkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengikuti sebuah versi Tuhan yang berfungsi layaknya mesin slot kosmis. Masukin duit, sesuatu terjadi. Masukin jubah, kehidupan jadi enak. Sesuatu seperti itu. Lewis harus bergulat dengan sosok Yesus yang sesungguhnya, bukan dengan sosok Yesus yang diinginkannya. Yesus yang tidak selalu mencegah kematian orang terkasih dan juga tidak selalu membangkitkan seperti yang membangkitkan Lazarus, melainkan Yesus yang duduk menemani kita di tengah debu-debu kepedihan kita. Lewis belajar bahwa Tuhan adalah ikonoklas agung, artinya pribadi yang menghancurkan gambaran-gambaran keliru tentang dia, agar kita dapat melihat wajah yang sejati, supaya kita tidak menggunakan cermin retak untuk berkaca, atau lensa yang retak untuk melihat, tapi yang bagus. Pergeseran dalam diri Lewis dari menginginkan Tuhan yang mengabulkan segala keinginannya menjadi mencintai Tuhan yang memberikan dirinya sendiri, merupakan inti dari pergeseran makna pada Minggu Palma. Terjadi pergeseran. Ya. Kita akan melihat perbedaan antara cermin dan jendela. Untuk memahami kerumunan orang dalam kitab Injil Matius pasal 21 ini, kita dapat menggunakan metafora cermin dan jendela. Cermin. Banyak orang memandang Yesus dan melihat pantulan dari hasrat mereka sendiri. Mereka berkaca, mereka ingin lihat Yesus seperti ini. Jika mereka sedang diliputi kemarahan politis, mereka melihat sosok Yesus sebagai seorang yang revolusioner, membela, berperang, menghancurkan, memenangkan peperangan. Jika mereka berfokus pada kekayaan, mereka melihat sosok Yesus yang makmur, sehingga mereka tidak perlu hidup susah dalam kekurangan, semuanya datang. Masukin pakaian,
duit berkelimpahan. Tidak seperti itu. Nah, bagaimana kalau mereka bukan melihat Yesus seperti yang mereka inginkan melalui cermin ini, tapi melalui jendela? Iman yang sejati memperlakukan firman Tuhan layaknya sebuah jendela. Kita memandangnya melalui jendela untuk sosok yang sepenuhnya lain. Sosok yang jalan-jalannya bukanlah jalan-jalan kita. Rancanganku bukan rancanganmu, rencanaku bukan rencanamu. Itu perkataan Tuhan. Sejauhnya timur dari barat, demikianlah rencanaku dari rencanamu. Jalanku dari jalanmu. Berbeda. Izinkan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Let God be God. Kerumunan orang pada Minggu Palma itu sendiri sedang menatap ke dalam sebuah cermin. Mereka melihat seorang raja akan mengusir bangsa Romawi. Karena memang itulah yang mereka inginkan. Karena itulah yang mereka lihat sebagai refleksinya. Agar bangsa Romawi enyah. Namun ketika mereka memandang melalui jendela dan melihat seorang raja yang justru akan mati demi menyelamatkan jiwa-jiwa bangsa Romawi juga, termasuk di dalamnya, mereka pun berpaling dan menjadi kecewa. Ya, kita lihat seorang hamba yang rendah hati versus seorang penakluk politik. Kedaulatan Yesus bukanlah tentang mengubah infrastruktur pemerintahan, melainkan infrastruktur hati manusia. Orang banyak menginginkan seorang raja yang akan duduk di atas tahta di Yerusalem. Yesus justru memandang ke arah salib di Kalvari. Ironi Matius pasal 21 adalah bahwa sang raja memang akan menaklukkan, tetapi ia akan menaklukkan kematian bukan Pilatus. Ia akan membebaskan manusia dari tirani dosa, bukan sekadar dari tirani pajak. Ketika kita mengikuti Yesus yang kita inginkan, kita sedang mengikuti Yesus buatan kita sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus yang sesungguhnya, kita mengikuti seorang raja, raja segala raja yang menuntut segenap kehidupan kita. Namun sebagai gantinya, ia menganugerahkan kepada kita kehidupan yang tak dapat disentuh oleh kematian. Kehidupan kekal bersama Dia di surga. Kesimpulan saya adalah sini. Pertanyaan, masihkah kita mengikutinya? Saat kita merenungkan Matius 21 ayat 1-11, kita harus menguji isi hati kita sendiri. Sungguh mudah untuk melambaikan pelepah palem ketika kita berpikir Yesus hendak memberikan segala sesuatu yang telah kita minta dalam doa, disertai dengan puasa. Namun jauh lebih sulit untuk tetap berada di sisi Yesus ketika keledai yang ditunggangi Yesus ini berbelok menuju Taman Getsemani. Apa kita masih tetap mau mengikutinya? Raja yang tak terduga ini menolak untuk dibatasi dalam kotak pemikiran kita. Ia tidak akan menjadi maskot politik kita, penasihat keuangan kita, ataupun jin pribadi yang mengabulkan keinginan kita anytime at will. Ia adalah Tuhan. Pada Minggu Palma ini, marilah kita menghambakan jubah kita bukan sebagai uang muka demi mendapatkan mukjizat, melainkan sebagai tanda penyerahan total kepada kedaulatan Kristus ini. Marilah kita berhenti memintanya untuk mengikuti tuntunan kita dan mulailah memohon anugerah untuk mengikuti tuntunannya. Kehendaknya bukan kehendak kita. Doakan gitu, kehendakmu jadi. Realitas tentang Yesus jauh lebih menuntut daripada ekspresi kita atau ekspektasi kita. I'm supposed to say. Jadi realitas tentang Yesus ini jauh lebih menuntut daripada ekspektasi kita. Namun realitasnya juga jauh lebih mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kasih karunia anugerah-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Engkau terus berbicara kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan dan buka pintu hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu.
diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau lakukan dengan kedua tanganmu, Tuhan memberkati dan membuat engkau berhasil sehingga namanya dimuliakan. Biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang telah menerima berkat ini bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mohon diri. Shalom.